Mau tahu dulu, mungkin udah berapa kali nikah siri? 2 kali. 2 kali nikah siri? Iya. 2 kali nikah siri? Iya. Tuh, udah nggak apa-apa lah ya. Amit-amit, gak mau. Jawab. Gak bisa, apa dijalanin aja dulu. Emang membeli mobil harus test drive dulu? Cewek bukan kayak gitu. Oh. Iya sih, Pak. Ya, kok iya sih Pak, Anda kelawar. Gimana sih? Katanya pernah nikah siri sama penyanyi dangdut. Iya, kata siapa tuh? Kata di media. Sama Nasar ya. Ya, berhati-hatilah bagi para lelaki yang mau bermain api atau istilahnya mau melakukan segala sesuatu karena pasti akan diminta pertanggungjawaban. Belakangan ini nikah siri kembali menjadi fenomena yang sering diperbincangkan. Bahkan sebuah website pun dikabarkan menawarkan nikah secara tidak resmi ini, nikahsiri.com. Website ini pun banyak menuai kontroversi karena memberikan layanan lelang keperawanan. Dan kini Aris Wahyudi, sang pembuat website nikahsiri.com pun akhirnya diamankan pihak berwajib di kediamannya di daerah Bekasi, Jawa Barat. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis, yakni Undang-Undang Pornografi, ITE, dan Perdagangan Manusia. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik ya. Ya tadi barusan kita putar VT tentang nikahsiri.com. Nikahsiri.com. Ini lagi marak ya, tahu kan? Nikahsiri.com kan? Mau nikah siri? Iya, amit. Kenapa? Kenapa? Jangan Pak, itu mah di kitanya tuh gak enak, di pihak ceweknya tuh gak enak. Apa masalahnya apa? Yang penting bahagia kamu. Ya nanti kalau punya anak, nanti anaknya nasibnya gimana? Loh, nasibnya? Ya. Nasib orang Tuhan yang atur. Punya anak? Punya anak kan? Punya. Tuhan yang atur. Tapi ini kan nggak diakuin di akte kelahiran. Ya udah, jadi kita gimana nih? Gini bahas Pak, apa nih? ngomong-ngomong tentang nikah siri Pak, kita mempunyai bintang tamu. Yang pertama adalah 2 wanita yang beberapa kali melakukan nikah siri. Kita undang aja kalau gitu. Ya, Ibu Ernawati dan Ibu Endah. Ini Ibu Ernawati, ini Ibu Endah. Iya. Apa kabar? Oke. Jadi ini pertama kali kita ingatkan dulu bahwa ibu ini ada di sini. Tujuannya adalah untuk berbagi dan supaya bisa memberikan pengalaman ya, inspirasi buat wanita-wanita yang di sana ya. Jadi tidak ada paksaan sama sekali untuk bercerita ya Bu ya. Iya, tidak. Oke, boleh Bu Erna, saya mau tahu dulu mungkin udah berapa kali nikah siri? 2 kali. 2 kali nikah siri? Iya. 2 kali nikah siri? Iya. Tuh, udah nggak apa-apa lah ya. Amit-amit, gak mau. Kamu tanya kalau gitu. Kenapa mau sih Ibu? Ya tadinya kan diiming-imingi mau mau dipakai surat nikah gitu ya, mau diiming-imingin. Oh, tadinya dibilangin mau di... Iya, mau surat. diresmikan gitu Diresmikan. ya. Gitu. Ternyata sampai punya anak juga enggak gitu. Saat punya anak juga enggak. Iya. Dan itu benar nggak anaknya jadi sulit, maksudnya untuk kayak sekolah dan sebagainya. Betul itu ya? Iya. Terutama bikin akte susah. Bikin akte jadi susah, oke. Lalu cerai. Cerai. Boleh tahu maaf kenapa? Cerai karena yang pertama meninggalkan. Meninggalkan maksudnya? Meninggalkan saya. Ditinggal pergi aja? Iya, ditinggal begitu saja. Nah itu dia, kalau nikah siri berarti ditinggal pergi nggak ada hukumnya? Nggak ada hukumnya, ya? iya. Nggak ada hukumnya. Jadi mau menuntut ke siapa? Kita susah. Iya, iya. Lalu sudah pisah juga sekarang? Sudah pisah sekarang selama 4 tahun sekarang. Sudah pisah selama 4 tahun? Iya. Dengan alasan? Ya dengan alasan ekonominya juga tidak memadai. Ya, memadai. Terus ya ingin resmi aja gitu, tapi kan susah. Nggak mau meresmikan gitu. Jadi akhirnya pisah? Pisah. Udah. Dan kalau pisah seperti itu artinya tidak ada tanggung jawab dari prianya udah untuk nggak ada menafkahi ibu, menafkahi anak dan sebagainya. Sampai sekarang pun nggak pernah komunikasi, miskomunikasi nggak pernah. Dengan anak bagaimana? Dengan anak pun sama.
nggak pernah saya. Intinya hilang saja gitu. Iya, betul. Yang pertama juga begitu. Iya, sama. Artinya ibu harus membiayai hidup 4 orang anak Iya, saat ini. betul. Nah, apakah anak pernah menanyakan ayahnya, Bu? Sama sekali nggak pernah nanyain anaknya. Nggak pernah. Nggak, ayahnya, iya. nggak pernah, Nggak pernah nanyain. Karena memang ayahnya nggak sayang sama anaknya. Kalaupun sayang, dia nggak mungkin berlaku kayak gitu. Ya maksud saya kan, maaf ya, mungkin gini, saya bukan membela nikah siri itu benar apa tidak gitu, Iya. tapi ada juga kan orang yang nikah siri tapi tetap bertanggung jawab terhadap anaknya. Ada gitu ada mungkin ya. kan ya. Tapi ini udah sama sekali nggak. Nggak pernah dia ngasih yang namanya buat anaknya aja nggak pernah. Selama 4 tahun itu. Iya. Nah itu ibu akhirnya sekarang harus bekerja sendiri untuk 4 anak itu berat berarti. Tapi alhamdulillah sekarang anak yang 3 udah kerja. Yang laki-laki 1, perempuan udah kerja. Jadi ada sampingan dari anak-anak saya. Sekarang. Wah, oke ya. Ini pengalaman ya. Jadi kalaupun tidak bertanggung jawab, akhirnya tidak bisa dituntut kemanapun karena tidak ada hukum yang mengikat hal tersebut. Kalau untuk Ibu Enda sendiri sudah menikah siri berapa kali? Saya 1 kali. 1 kali. Dan itu udah hampir 7 tahun ke belakang. Sebenarnya udah lama. Mungkin tidak seperti cerita Bu Erna, saya tidak sampai punya keturunan gitu. Enggak lama pernikahannya. Karena awalnya sih sama, perjanjiannya antara saya dengan yang bersangkutan mau mengajukan pernikahannya secara negara gitu. Ternyata dari waktu ke waktu saya usahakan berbicara gimana status saya itu mau dibawa kemana. Ternyata dia tidak memenuhi janjinya. Udah gitu saya memutuskan udah aja, akhiri aja. Daripada misalkan kan saya melihat ada juga teman-teman saya yang menikah siri. Terus punya keturunan, legalitas dirinya kan seperti di akte itu nggak tercantum nama ayah gitu kan. Jadi beban mental juga kepada anaknya. Nah udah itu saya memutuskan untuk berpisah dengan beliau gitu, ya, dengan yang bersangkutan. Dan alhamdulillah itu berkat dari support dan dukungan dari teman-teman yang berada di organisasi PEKA. PEKA itu adalah Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. Di mana di sana bukan saya aja yang mengalami permasalahan-permasalahan seperti nikah siri gitu. Ternyata banyak juga teman-teman yang mengalami hal yang seperti itu. Tapi benar tidak saya dengar bahwa kabarnya bahwa Anda juga mengalami KDRT dan bahkan Anda yang cari uang untuk pria tersebut gitu. Sebenarnya masalah KDRT itu kekerasan ekonomi saja. Setelah saya mengajukan untuk menikah secara negara, dia tidak memberikan saya nafkah secara ekonomi. Karena mungkin dia merasa terganggu dengan keinginan saya. KDRT-nya hanya kekerasan ekonomi saja. Tuh. Bagaimana cerita awalnya kenapa Anda bisa mau dinikah siri? Ya awalnya dia mau membantu saya, anak-anak saya gitu untuk kehidupan kedepannya agar lebih baik gitu. Terus saya bilang kalau memang seperti itu, saya tidak mau istilahnya ingin ada status gitu, ada pengakuan yang sama gitu, secara bukan hanya secara agama saja, tapi secara negara juga gitu. Tapi ternyata apa yang dia janjikan itu tidak ditepati. Sampai akhirnya saya meminta untuk mengakhiri aja gitu. Jadi intinya dibilang nikah siri dulu, nanti baru diresmikan secara pemerintahan. Iya. Gitu. Nah kita mungkin akan bertanya pada orang yang lebih tepat lagi yang mengerti tentang hal ini. Cika ya, di sini ada siapa? Sudah ada Ibu Nani, Pak, di bangku penonton ya, sebagai pendamping advokasi. Assalamualaikum Ibu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nani, gimana nih Bu melihat kondisi yang sudah ada, bahkan ada yang sampai nikah siri 2 kali? Ya, saya ralat sedikit, saya dari Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. Jadi dari PEKA, dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. Memang fenomena ini harus dilihat dari berbagai sudut pandang gitu. Misalnya di organisasi kami mendampingi perempuan-perempuan yang terpaksa menjadi kepala keluarga karena bercerai dan sebagainya ini.
yang sekarang jumlahnya lebih dari 50.000 orang di seluruh Indonesia. 65% tuh mereka mengalami persoalan ini. Jadi pernikahan yang tidak tercatat, yang kemudian menyebabkan berbagai persoalan yang dihadapin oleh dirinya dan juga anaknya gitu. Pernikahan tidak tercatat itu karena berbagai hal. Pertama, mereka memang sebagian tuh tidak paham bahwa pernikahan di Indonesia ini harus mengikuti undang-undang yang berlaku, yaitu harus dicatatkan. Jadi mereka menikah secara agama atau secara adat dan merasa itu sudah sah saja gitu. Sampai kemudian ada masalah ketika ditinggal, mereka tidak bisa menuntut haknya. Yang kedua, memang mereka melakukan pernikahan itu tadi tertipu ya. Jadi mungkin menjadi istri kedua atau istri ketiga dan dijanjikan untuk dinikah secara resmi, setelah menikah kemudian tidak terlaksana seperti hal itu. Yang ketiga, karena kondisi yang kemiskinan sehingga mereka jauh dari akses layanan pernikahan yang diselenggarakan oleh negara. Jadi KUA itu adanya biasanya di kecamatan, sementara mereka di desaan yang jauh ya dari akses ini. Sehingga mereka terpaksa ya menikah secara adat atau secara agama saja yang dalam masyarakat itu diterima gitu. Jadi tidak bisa melihatnya secara satu sisi saja. Oke. Berarti ini pada saat nikah siri itu jadi istri kedua atau istri pertama? Istri kedua. Istri kedua? Kedua. Oke, ibu sendiri? Sama, istri kedua. Istri kedua? Iya. Oke. Nah ini apa yang membuat, ya kalau ditanya apa yang membuat Anda mau susah ya kalau ngomongnya ya. Tapi apakah istri pertama mengetahui akan hal tersebut pada saat itu? Tidak mungkin. Tidak mengetahui akan hal tersebut, oke. Untuk ibu sendiri? Sama, tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Iya. Tapi Anda pada saat melakukan nikah siri itu tahu bahwa ada masalah ini, konsekuensinya seperti ini, sudah mengerti ya? Atau pada saat itu sama sekali nggak ngerti tentang hal ini? Dia memang belum mengerti ya, karena memang nggak seperti sekarang usia kita ya. Jadi sekarang kan udah banyak pengalaman ya, terutama kita sekarang di organisasi PK, jadi lebih pengalaman lagi. Kalau dulu emang nggak ada pengalamannya kayak begini. Nggak ada pengalamannya sama Iya, sekali? ya sama sekali. Ya intinya kan rasa gimana ya, mungkin kan emang seneng aja, suka gitu, karena cinta gitu kan. Jadi kan ya kita nggak memikirkan apa gitu resikonya. Mungkin kalau misalnya bisa memberi sedikit pengalaman atau wejangan kepada mereka, apa yang mau ibu omongin apa kepada wanita-wanita lain? Buat pembelajaran buat masyarakat Indonesia umumnya, khususnya untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia gitu, teman-teman. Jangan sampai peristiwa yang kami alami ini terjadi pada kalian gitu. Dan jangan sampai kalian mau dinikahi sirih, karena banyak sekali dampak yang berakibat baik terhadap diri kita ataupun kepada anak-anak kita. Mungkin itu dulu, Mas. Ibu sendiri gimana? Ya sama, aku gitu juga buat wanita-wanita yang ada di Indonesia atau perempuan-perempuan Indonesia, jangan sampai seperti saya jadi menilai calon suami itu harus yang intinya tahu semuanya. Jangan seperti saya kayak gini ya, pokoknya hanya itu aja. Mungkin kalau ada yang nonton, suami ibu nonton, mungkin ada yang mau disampaikan nggak? Atau sudah? Udah nggak mau. Udah nggak? Udah nggak mau. Ibu ada yang mau disampaikan atau sudah? Oh, sudah. Saya udah lama Sudah. soalnya. Udah hampir lama ya. 7 tahun ya. Bye gitu. Goodbye. Bye. Dadah. Bye. Sudah gitu. dadah aja. Udah nggak cinta. Dulu kan dibutakan oleh cinta ya Bu, Betul. makanya diiming-imingi gitu ya. Betul. Makanya Bu, jangan dibutakan sama cinta tuh anak-anak zaman sekarang ya. Diiming-imingi. Udah banget. Belum nikah masih pacaran bilangnya papi mami. Putus bercerai. Ya, jangan dibutakan oleh cinta. Ya, terima kasih untuk berbagi pengalamannya ya, ibu-ibu. Oke, Bu Ena, Bu Enda, terima kasih buat bagi pengalamannya. Mudah-mudahan ini bisa membuka mata kita ya. Sebagian kita tidak mengatakan benar atau salah. Sekali lagi, kembali ke masing-masing pribadi Anda. Yang penting
Ini adalah sebuah opini dari seseorang yang pernah mengalaminya. Dan pasti opini itu ada yang baik dan ada yang negatif ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa oh ini salah, ini tidak bisa, ini tidak boleh. Karena balik lagi ke manusianya. Seperti saya katakan bahwa mungkin kebahagiaan itu berbeda-beda kan. Nggak bisa orang menentukan oh kalau gini tidak bahagia, kalau gini bahagia. Tapi ini adalah contoh dari pengalaman buruk yang dialami mereka yang pernah menjalani nikah siri. Oke, terima kasih banyak. Kita akan kembali lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Vita. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak ada uangnya, tidak ada modalnya? Iya, modal dong laki-laki. Lo begitu. Iya. Yuk, saya modal, ceweknya cantik nggak? Betul nggak cowok? Betul.